Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube For Good Secang. Sebelum Bu Guru lanjutkan pembelajaran, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, selalu pakai masker, dan makan makanan yang bergizi. Kemudian, kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Kemarin, kalian sudah belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Kali ini, anak-anak belajar bersama budaya. Kita akan mempelajari tema 2, manfaat hewan dan tumbuhan, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 2. Budaya bacakan tujuan pembelajaran hari ini ya anak-anak. Ada 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi peran individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah. Yang kedua, setelah kegiatan diskusi, siswa dapat menceritakan pengalaman adanya perbedaan peran anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang ketiga, setelah membaca lantang, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dari teks yang dibaca dengan tepat. Keempat, setelah kegiatan wawancara, siswa dapat menuliskan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dengan kaidah EYD yang tepat. Yang kelima, setelah mengamati penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan memutar dan menekuk. Yang keenam, setelah mengamati guru, siswa dapat mempraktekkan prosedur kombinasi gerakan memutar dan menekuk dengan tepat. Ayo amati gambar berikut ya. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba, Dayu teringat kalau dia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajiban tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Kewajiban ayah adalah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukan di rumah. Contohnya, kewajiban Dayu yaitu menyiram tanaman. Nah, tadi itu adalah kewajiban dari setiap anggota keluarga, dari ayah, kita, ibu, dan anak. Adik-adik semua, bahwa kewajiban itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Kewajiban itu harus dipenuhi, baru kita boleh menuntut hak. Hak itu apa yang harus kita dapatkan. Nah, kewajiban adik-adik di rumah adalah menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Oke, selanjutnya, ayo kita membaca bacaan yang berjudul Membuat dan Merawat Tanaman Gantung. Membuat dan merawat tanaman gantung. Siti dan Lani sedang mengamati tanaman-tanaman di sekolah. Lani, Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanaman-tanaman ini seperti butuh tempat baru. Siti, setuju Lani, kasihan tanaman-tanaman itu. Potnya sudah tidak cukup. Lani, tanaman-tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya. Siti, mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang kita butuhkan? Lani, botol plastik, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, dan tanaman. Siti,
Lalu bagaimana cara membuatnya? Lani. Yang pertama, kita potong bagian botol, kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Siti. Baik. Setelah itu, Lani, buat 4 lubang di bagian perekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian, masukkan tanaman hingga 3/4 isi botol. Siti, sejauh ini tidak sulit. Lanjutkan, Lani. Lani, masukkan tali plastik ke dalam lubang. Gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Siti, mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya. Di sini, Siti dan Lani membuat pot gantung. Ini adalah cara membuat pot gantung ya. Lihat gambar berikut. Yang pertama, potong dahulu botolnya. Yang kedua, setelah dipotong, botol itu dimasukkan dengan tanah. Kemudian setelah 3/4 tanah, kita masukkan tanaman, lalu pot siap digantung. Setelah membaca percakapan tersebut, ayo anak-anak coba kerjakan soal berikut. Nomor 1. Di mana Lani dan Siti bercakap-cakap? Ayo anak-anak dikerjakan di buku tulis kalian. Nomor 2. Mengapa Lani dan Siti merasa perlu membuat pot gantung? Ayo coba, mengapa Lani dan Siti perlu membuat pot gantung? Oke, kalau sudah tahu jawabannya, langsung anak-anak tulis di buku kalian ya. Nomor 3. Apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah pot gantung? Nomor 4. Apakah yang pertama kali harus dilakukan untuk membuat pot gantung? Nomor 5. Apa yang digunakan untuk menutup bagian atas pot gantung? Oke, setelah itu anak-anak dikerjakan ya soal tadi. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Melakukan kegiatan memutar badan dan menekuk badan dalam permainan. Nah, Siti dan Lani setelah selesai, mereka berolahraga memutar dan menekuk badan. Di sini ada Edo yang mempraktekannya. Nih, coba lihat gambar di samping. Melakukan kegiatan memutar dan menekuk badan dalam permainan. Yang pertama, Edo sedang memutar kepala. Yang kedua, Edo sedang memutar lengan. Yang ketiga, Edo sedang memutar pinggang. Gambar keempat, yaitu Edo sedang memutar tumit. Gambar kelima, Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di depan dada. Gambar keenam, Edo sedang menekuk kaki kiri dan diletakkan di depan dada. Gambar ketujuh, Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di belakang. Gambar terakhir, Edo sedang menekuk kaki kiri dan diletakkan di belakang. Demikianlah materi pembelajaran pada pertemuan hari ini. Bude harap kalian dapat memahaminya. Tetap semangat dan terus belajar dari rumah. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, pakai masker setiap keluar rumah. Silahkan tekan tombol subscribe apabila masih berwarna merah. Tekan gambar jempol ke atas bila kalian suka video ini. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.